Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua sehat semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, ini ya saya ringkas terkait dengan gaya, usaha, energi dan daya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan materi, sudah saya kirimkan materi, kemudian ada latihan soal yang teman-teman alhamdulillah dari yang mengikuti sudah mengerjakan semua. Jadi nanti bisa kita lihat, kita koreksi, ya. Kita cocokkan kembali. Nah, pada kali ini ya saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting di dalam gaya, usaha, energi dan daya. Khususnya beberapa contoh-contoh soal ya, yang bisa saya share nanti. Nah, kalau materi-materi ini sebenarnya sudah banyak teman-teman pelajari atau mungkin pernah teman-teman pelajari mulai dari waktu mungkin SMP ya, kemudian SMA. Jadi kita lihat gaya ini adalah ya, gaya ini biasa kita gunakan simbol F ya, F atau force. Gaya sama dengan ini adalah massa dikalikan percepatan. Kalau gaya dia gravitasi, maka F-nya ini sama dengan massa dikali percepatan gravitasi atau G. Ini adalah percepatan gravitasi. Kalau A adalah percepatan gerak. Ya. Sedangkan usaha ini adalah ya perpindahan dari gaya atau gaya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu perpindahan. Ya. Kemudian energi ini nanti energi ini ada beberapa kaitannya juga, ya. Khususnya energi yang ada, misalnya energi kinetik, maka dia adalah energi pergerakan. Ya. Kemudian ada energi potensial gravitasi, ini adalah energi yang timbul karena gravitasi. Kemudian kalau daya dia adalah usaha per satuan waktu, ya, selama berapa ya daya ini adalah berapa lama usaha ini bisa berlangsung, ini adalah daya ya. Oke, jadi kita masuk di yang pertama, gaya tarik menarik ya. Gaya tarik menarik ini adalah kaitannya dengan ada dua benda ini akan saling tarik menarik ya. Jadi prinsipnya adalah dua benda yang berdekatan ini saling tarik menarik. Walaupun mungkin kalau masanya kecil maka tarik menariknya sangat kecil. Tetapi kalau kita lihat ada misal bumi masanya sangat besar dengan benda yang kecil, maka tariknya adalah energinya, gayanya ini sangat besar ya. Sehingga gaya tarik menarik ini adalah G, ini adalah tetapan gravitasi. Tetapan gravitasi ini berbeda dengan G, G kecil, ada percepatan gravitasi. Ya. Ini ada nilainya 6,673 kali 10 pangkat min 11. Kemudian M1 adalah massa 1 dan M2 adalah massa 2. Per R ini adalah jarak kedua benda. Nah, kalau kita simulasikan antara massa ya yang ada di atas bumi ini ya, maka R-nya ini ya kita asumsikan sebagai jarak antara titik pusat bumi menuju ke benda ya, benda di mana ya, sehingga kalau bendanya ada 1 meter di atas tanah berarti sebenarnya adalah jarak diameter bumi ya, jari-jari bumi dari pusat inti ke permukaan bumi adalah jari-jari bumi ke benda ditambah 1 meter berarti kan. Nah, tapi kita lihat ya kalau kita masukkan ke dalam
persamaan tersebut, maka gaya tarik menarik ini akan berujung pada gaya gravitasi, ya. Gaya gravitasi ini bisa disebut sebagai gaya berat juga, ya, yaitu gaya yang bekerja ya antara bumi dan benda ya, karena adanya gaya tarik gravitasi, sehingga F ini ya, F atau V ini sama dengan M kali G. Jadi massa kali percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ini berapa sih? Ya, ada sudah ketetapannya ya, 9,8 ya, meter per sekon kuadrat, atau dibulatkan, kadang-kadang dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi tidak apa-apa, nanti teman-teman yang menggunakan 9,8 juga boleh, yang menggunakan 10 juga boleh. Nah, ini adalah gaya berat ya, M kali G. Nah, kemudian kita contohkan ya perhitungannya ya. Kalau ada benda bermassa 3 kg kemudian dan 4 kg terpisah sejauh 50 cm, sehingga F-nya ya kita ketahui, ini diketahui, kemudian FG-nya ini ya, dasar gaya gravitasi antara dua benda ini berapa? Jadi G tetapan gravitasi yang 6,67 kali 10 pangkat min 11 tadi ya, dikali massa satunya dan massa duanya dibagi R kuadrat. R kuadrat kita jadikan meter ya, sehingga 0,5 meter kuadrat ya, sehingga ya, ini ya 6,673 kali 10 pangkat min 11 dikalikan 3 kalikan 4 dibagi 0,5 meter kuadrat sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 9. Ini adalah menghitung dasar dari gaya gravitasi ya. Ini gaya gravitasi antara dua benda. Nah, kalau gaya gravitasi yang bekerja di bumi ya F sama dengan M massa kali percepatan gravitasi bumi. Ya. Nah, ini kita contohkan tadi ya simulasinya bahwa massa bumi ya ada benda atau bermassa 2 kg ada di atas bumi ya. Jadi benda ini bumi, ini benda ya. Massa bumi sekian ya, 5,98 kali 10 pangkat 24 ini ya, bukan 1024 tapi 10 pangkat 24 ya kilogram diletakkan di atas bawah. Itu besar daya tarik bumi yang dialami ya. Radius bumi atau jari-jari bumi ini 6.370 km ya. Kita lihat bahwa ya Fg tetap ya, G kali massa dikali massa ya, massa bumi dan massa benda dibagi R kuadrat. Nah, R kuadrat ini mengapa dipakai R kuadrat? R kuadrat ini adalah jarak ya dari titik benda satu ke benda yang lain. Ya, jaraknya apa? Jaraknya berarti kan dari radius bumi, karena sangat besar sekali ya, 6.370 km. Sedangkan daya tarik di atas muka bumi ini paling posisinya 1 meter, 2 meter, 3 meter ya. Jadi diabaikan. Sehingga yang muncul di sini R-nya adalah 6.370 km. Ya, kita jadikan meter dulu ya. Meter ini kalikan yang menjadi 6,37 kali 10 pangkat 6 ya, meter dikuadratkan ya. 10 pangkat 6 karena ke meter ini kan 1000 ya, nolnya diajukan 1, 2, 3 ya, 6,37 kali 10 pangkat ya. Kemudian ini tetapan gravitasinya adalah 6,67 kali 10 min 11 ya. Kemudian massanya ya, massa bumi dan massa benda, sehingga 19,67. Nah, kalau ini kita hitung dengan F sama dengan ya M kali G atau V sama dengan M kali G, V di sini gaya berat ya, M kali G, maka 2 kg ini dikalikan percepatan gravitasi ya 9,8 sama dengan ketemunya sama. Nah, 19,67 63 ini 19,6 Newton ya satuannya untuk gaya.
Oke. Ya, jadi ini contohnya ya, bahwa gaya tarik-menarik antara dua benda ini statusnya sama ya dengan gaya gravitasi ketika bendanya adalah bumi dan benda di atas bumi. Statusnya sama. Ya. Oke. Nah, kemudian usaha. Usaha ini sebagai kerja, dianggap sebagai kerja. Usaha adalah gaya yang dilakukan dikalikan jarak bendanya. Ya, pada dasarnya itu. Ya, jadi V sama dengan F kali S. Kalau jaraknya tegak lurus ya, tinggal sudutnya ini tidak ada. Ya, jadi F kali S ya. Atau kita mendorong benda ya F kali S. Ini adalah dasarnya F kali S ya. Jadi cos theta ini adalah kaitannya dengan sudutnya, sudut tarik. Nah, ini ya kalau kita gambarkan di sini ya seperti ini. Nah, ini adalah kita narik, kalau narik tali F cos theta ini adalah tegak lurusnya lurus dengan bidang dari benda tersebut ya. Ini adalah usaha. Nah, misal ini sebuah peti ditarik ya, sudutnya, kemudian kita lihat gambarnya. Nah, ya jadi ini ditarik ya. Nah, gaya yang bekerja di benda ditarik ini apa saja? Yang pertama adalah F, tarik ya. F tarik. Kemudian yang kedua apa? F gesek. F gesek adalah ya berlawanan dengan F tarik. Gesek ini karena apa? Karena bidangnya ini dia memiliki kemampuan untuk menahan ya, menahan benda ya, sehingga disebut sebagai F gesek. Nah, ini yang tegak lurus dengan bidang datarnya ini adalah gravitasi ya. F gravitasi. Kemudian yang naik ini adalah F normal. Jadi kalau posisinya tegak sini, tegak lurus ini ya, atau datar, maka F gravitasi M kali G ini sama dengan F normal. Ya. Jadi benda ini tidak bergerak kemana-mana. Ini makanya F gravitasi sama dengan F normal ya. Nah ini ya, kita akan cari ya ketika kita memindahkan sejauh 40 meter ya. Sehingga F-nya sama dengan ya, W-nya sama dengan ya, F cos theta dikalikan S-nya ya. F cos theta dikalikan dengan jaraknya ya. Tapi ingat nanti akan dikurangi oleh gaya gesek ya. Ini adalah kalau kita digambarkan di sini. Sehingga W-nya adalah cos 37 ya, 100 Newton, gaya tariknya adalah 100 Newton, dikalikan 40 meter ya, cos 37 ya, 3207. Kemudian usaha yang dilakukan ini gimana? Berarti usahanya adalah ya, karena F gas ini adalah berlawanan dengan gaya tarik ini, maka negatif ya. Negatif. Ya. Negatif. Nilainya negatif yang berlawanan arah. Sehingga totalnya adalah 3200 tadi dikurangi dengan dari usaha geseknya ya. F gasnya ya. Hingga ketemu 1200. Nah, ini adalah usaha ya. Jadi dasarnya adalah usaha ini ya, F dikalikan S. Kemudian energi. Nah, energi ini adalah kemampuan melakukan usaha. Ya. Energi ini bersifat kekal, hanya dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, ini ada energi kinetik. Energi kinetik ini adalah setengah
dikali massa benda dikalikan V kuadrat atau kecepatan benda. Ya. Jadi ini adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah kaitannya dengan energi gerak, sehingga ini adalah kecepatan. V adalah kecepatan. Ya. Nah, ini misalnya atlet melemparkan bola ya, tolak peluru bermasanya 4,2 kg. Dengan kelajuannya, jadi V-nya ini adalah 12 meter per sekon. Ya, ingat-ingat satuan-satuannya ini. Ya, kelajuan, kecepatan 12 meter per sekon. Berapa energi kinetik? Tinggal EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Ya, setengah kali masanya 4,2 kg kali 12 dikuadratkan. Ini masih kurang kuadrat ini. 12 dikuadratkan. Ya. Sehingga ketemunya 302,4 Joule. Ya. Ini adalah energi kinetik. Kemudian yang kedua ada energi potensial. Energi potensial ini ada terjadi karena gravitasi, ya, energi potensial gravitasi. Sehingga ketika ada benda yang ditaruh di atas ini akan potensial untuk jatuh. Nah, ini adalah gravitasinya, ya. Sehingga energi potensial gravitasi ini adalah massa dikalikan G, ya, kecepatan gravitasi dikalikan H, ya. Jadi ini adalah EP, ya. EP sama dengan M dikalikan G kalikan H. Energi potensial kali massa benda kali percepatan gravitasi dikalikan tinggi atau posisi benda. Jadi semakin tinggi suatu benda di atas tanah, maka semakin besar pula energi potensial yang dimiliki. Yang misalnya ada batu jatuh dari ketinggian 1 meter, ya, dengan massa yang sama, kita jatuhkan dari ketinggian mungkin 10 meter, ya. Nanti kira-kira kalau kena kepala kita maka lebih sakit yang jatuh dari 10 meter ketinggian. Nah, ini adalah energi potensial gravitasi. Nah, ini contohnya, ya. Nah, ini contohnya ini mencampurkan dengan energi potensial gravitasi dengan energi kinetik, ya. Tadi kan energi selalu kekal, ya. Jadi jika sebuah batu 3 meter dilepaskan dari posisi diam, ya, berapa kecepatan batu mencapai posisi 1 meter? Ini tadinya diam 3 meter, dilepaskan. Set, ya. Nah, di posisi 1 meter ini berapa? Terus nanti sampai tanah berapa? Ini bisa dihitung, ya. Sehingga yang di awalnya adalah batu 3 meter ini diam. Jadi energi kinetiknya, ya, setengah MV 1 kuadrat ini adalah 0. Ditambah MGH. Berarti posisi batu pada 3 meter. Massa kali gravitasi kali H. Ya. Kita anggap M-nya sama semua, ya. Tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. M-nya sama semua. Ya. MGH. Ya. Nah, ini adalah posisi 3 meter. Sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, ini adalah setengah MV kuadrat ditambah MGH yang kedua. Ini adalah posisi 1 meter. Jadi posisi ini, ya, yang pas di awal 3 meter itu dengan posisi 1 meter ini sama dengan. Sehingga bisa kita cari, ya, V-nya kecepatannya ini dari energi kinetiknya, ya. V kuadrat, ya, V2 tentunya sama dengan, ya, karena tadi kalau yang 3 meter posisinya V-nya kan 0 karena diam, ya, sama dengan, ya, ini yang MGH2 ini dikurangi dengan yang MGH1 ini, ya. Sehingga ketemunya V2-nya sama dengan akar dari 39,2. Ketemunya V2-nya adalah 6,3 meter per sekon. Nah, ini adalah contoh perhitungan yang
untuk energi kinetik dan energi potensial. Nah, misalnya berapa usaha yang diperlukan mempercepat mobil ya, mempercepat mobil. Ya. Usaha total yang dibutuhkan sama dengan penambahan energi kinetik ya. Di perubahan energi kinetik di sini ya. Di W sama dengan EK2 min EK1 ya. Jadi perubahannya berapa? Nah, perubahannya sekian 2,5 kali 10⁴ Joule ya. Kalau W ini adalah Joule, usaha adalah Joule ya. Usaha Joule ya. Di usaha juga adalah selisih dari energi yang dibutuhkan. Oke, kemudian daya adalah ya usaha per waktu ya. Sejauh apa usahanya, seberapa lama usahanya. Ini adalah daya ya, kemampuan bekerja atau mengeluarkan usaha selama waktu tertentu. Ya, ini adalah daya. Ya. Biasa dipakai misal daya listriknya berapa watt, daya lampunya berapa watt ya. Kemudian daya mungkin mesin berapa watt ya. Watt ini adalah joule per sekon sama ya, joule per sekon. W-nya adalah joule, T-nya adalah sekon, sehingga joule per sekon ini adalah daya. Nah, itu adalah contoh ya, contoh ringkasannya, ya. Ringkasan dari materi kita ya, yang sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian ini ada yang sudah mengerjakan soal kemarin ya. Sudah mengerjakan soal, ini contohnya saya share ya. Oke, ada kesulitan dan ini teman-teman semuanya ya. Kurang lebih mungkin hampir sama ya teman-teman. Nah, ini nomor 1 ini bagusnya nanti bila mengerjakan soal seperti ini ya, teman-teman bisa bisa menggambarkan ya. Untuk nomor 1 ini teman-teman bisa menggambarkan ini ya. Gambarkan dulu yang bekerja apa saja di sini ya, ditariknya kemana ya, apa saja ya, ke bawah ada ya, ke atas ada, ini ada F geseknya ya, kosnya adalah ditulis atau digambarkan ya. Ya, sehingga nanti jelas. Kemudian yang kedua, energi kinetik ya. Energi kinetik karena kita belum diketahui ya, yang diketahui ini bukan S ya. V ya, tujuan meter per sekon ya. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat ya. Ya, kemudian nanti koreksi kita lebih detail nanti, kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan ya, bisa langsung di Google Classroom atau bisa via WA juga ya. Ini energi potensial massa kali G kali G kali H ya. Oke. Kemudian nah ini dikerjakannya sesuai dengan tadi yang saya contohkan ya. Nomor 4 ini khususnya tolong dikerjakan sesuai dengan
yang saya contohkan tadi ya, bahwa energi kinetik 1 ya, EK 1 ya, tambah energi potensial ya, EP 1 ini sama dengan energi kinetik 2 ya, EK 2 ditambah dengan EP 2 ya. EP 2. Nah, ini. Ya. Nah, ini dasarnya ini nomor 4 ya. Oke, kemudian nah, tolong dicek lagi, dihitung lagi. Nah, kemudian ini kaitannya dengan daya ya. Daya adalah usaha di persatuan waktu. Usaha adalah F ya, gaya kali S ya, per T. M kali hanya berapa ini? Ya. Ini V atau A ya, dicek lagi ya. Teman-teman ini V atau A. Kalau satuannya meter per, kalau percepatan adalah A ya. Kalau percepatan ya, soalnya apa? Dilihat ya. Kalau kecepatan adalah V. Kalau kecepatan V ini adalah meter per sekon ya. Tapi kalau A ini adalah meter per sekon kuadrat ya. Ini adalah A ya. Jadi dicek lagi nih teman-teman ya. Oke. Oke ya. Kurang lebihnya evaluasinya itu silahkan teman-teman latihannya dicek kembali ya. Itu yang saya jelaskan ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan ya bertanya ya. Baik, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.